Nama Sriwijaya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Sri yang berarti cahaya dan Wijaya yang berarti kemenangan. Arti Sriwijaya dapat diartikan sebagai kemenangan yang gemilang. Kerajaan Sriwijaya diperkirakan berdiri pada abad ke-7 Masehi yang didirikan oleh Dapunta Hyang Srijayanasa. Pada Prasasti Kedukan Bukit dan Prasasti Talang Tuo menjelaskan bahwa Dapunta Hyang adalah raja pertama dari kerajaan Sriwijaya. Pada Prasasti Kedukan Bukit menjelaskan bahwa Dapunta Hyang melakukan perjalanan dengan 20.000 tentara dari Minangkabau ke Palembang, Jambi, dan Bengkulu. Pada perjalanan tersebut, Dapunta Hyang mampu menaklukkan daerah-daerah strategis untuk perdagangan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berpusat di Palembang. Beberapa ahli berkesimpulan bahwa kerajaan Sriwijaya berpindah-pindah pusat kerajaannya, yang diperkirakan dari Kedah berpindah ke Muara Takus hingga ke Jambi. Berikut ini adalah silsilah yang disepakati mengenai susunan raja-raja Sriwijaya setelah kekuasaan Dapunta Hyang Srijayanasa. 1. Sri Indrawarman. 2. Raja Dharanindra. 3. Raja Samaratungga. 4. Rakai Pikatan. 5. Balaputra Dewa. 6. Sri Udayaditya Warman. 7. Sri Culamini Warman. 8. Sri Marawijaya Tungga Warman. 9. Sri Sanggama Wijaya Tungga Warman. Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Balaputra Dewa pada abad ke-8 dan 9 Masehi. Pada dasarnya, kerajaan Sriwijaya mengalami masa gemilang hingga masa pemerintahan Sri Marawijaya. Hal ini didasarkan pada kerajaan Sriwijaya yang disibukkan dengan perang melawan Jawa pada tahun 922 Masehi dan 1016 Masehi. Dilanjutkan melawan kerajaan Chola di India pada tahun 1017 hingga 1025 Masehi. Hingga Raja Sri Sanggara-Wijaya berhasil ditawan. Pada masa kejayaannya, wilayah Sriwijaya mampu menguasai jalur perdagangan Selat Melaka. Selain itu, wilayah kekuasaannya mampu diperluas hingga Jawa Barat, Kalimantan Barat, Bangka, Belitung, Malaysia, Singapura, dan Thailand Selatan. Guna mengamankan wilayah laut, Sriwijaya membangun armada laut yang kuat sehingga kapal asing yang ingin berdagang merasa aman. Sriwijaya kemudian berkembang menjadi kerajaan maritim yang kuat di masanya ketika itu. Runtuhnya kerajaan Sriwijaya. Sekitar abad ke-11 Masehi, kerajaan Sriwijaya sudah mengalami kemunduran. Kerajaan Chola yang dipimpin oleh Raja Rajendra Koladewa berhasil melawan Raja Sriwijaya. Pada abad ke-13 Masehi, kerajaan Singasari dari Jawa mampu mengalahkan kerajaan Melayu yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Sriwijaya melalui ekspedisi Pamalayu. Di sisi lain, Sriwijaya semakin lama semakin lemah dikarenakan persaingan dengan kerajaan-kerajaan dari Jawa, hingga lemahnya Sriwijaya dimanfaatkan oleh kerajaan Sukodaya dari Thailand dengan merebut wilayah Semenanjung, Malaysia, dan Selat Melaka. Pada akhir abad ke-19 Masehi, Sriwijaya benar-benar runtuh atas serangan dari kerajaan Majapahit. Berikut adalah faktor penyebab runtuhnya kerajaan Sriwijaya. Raja Sriwijaya tidak memimpin dengan baik. Jauhnya letak Palembang dengan laut. Menurunnya aktivitas perdagangan, melemahnya sektor militer, banyaknya wilayah Sriwijaya yang melepaskan diri, Islam berkembang dengan pesat, dan adanya serangan dari kerajaan-kerajaan lainnya. Peninggalan kerajaan Sriwijaya dapat terlihat dari adanya 1. Prasasti Kedukan. Prasasti Kedukan Bukit ditemukan di Sungai Batang, Kedukan Bukit, Kota Palembang. Prasasti ini terdapat angka 686 Masehi yang ditulis menggunakan aksara Palawa dan bahasa Sanskerta. Isi dari prasasti ini adalah mengenai Dapunta Hyang yang menaiki perahu dan mengisahkan mengenai kemenangan Sriwijaya. 2. Prasasti Kota Kapur.
Prasasti Kota Kapur ditemukan di Pulau Bangka sebelah barat yang berisi kutukan kepada orang yang berani melanggar perintah Raja Sriwijaya. Ketiga, Prasasti Telaga Batu. Prasasti Telaga Batu ditemukan di kolam Telaga Biru, Kecamatan Ilir Timur, Kota Palembang. Prasasti ini berisi tentang kutukan orang-orang jahat yang berada di wilayah Kerajaan Sriwijaya. 4. Prasasti Karangberahi. Prasasti Karangberahi ditemukan di Desa Karangberahi, Merangin, Jambi. Prasasti ini berisikan mengenai kutukan kepada orang-orang yang tidak setia kepada Raja Kerajaan Sriwijaya. 5. Prasasti Palas Pasema. Prasasti Palas Pasema ditemukan di pinggir rawa Desa Palas Pasema, Lampung Selatan. Prasasti ini beraksara Palawa dan berbahasa Melayu kuno. Isi dari prasasti ini adalah kutukan kepada orang-orang jahat yang tidak setia terhadap Sriwijaya. 6. Prasasti Talang Tuo. Prasasti Talang Tuo ditemukan berisi doa Buddha, Mahayana, dan kisah pembangunan taman dari Srijaya Nasa. 7. Prasasti Ujung Langit. Prasasti Ujung Langit ditemukan di Desa Hor Kuning, Lampung. Pada prasasti ini tertera angka tahun 997 Masehi. 8. Prasasti Ligor. Prasasti Ligor ditemukan di Thailand bagian selatan oleh Nakhon Sri Thammarat. Prasasti ini berisi mengenai kisah Raja Sriwijaya yang membangun Cisamaya Satya untuk Karaja. 9. Prasasti Leiden. Prasasti Leiden berbentuk lempengan tembaga dengan bahasa Sanskerta serta bahasa Tamil. Isi dari prasasti ini adalah mengenai hubungan dinasti Chola terhadap dinasti Shelendra dari Sriwijaya. 10. Candi Moratakus. Candi Moratakus ditemukan di Desa Moratakus, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Candi Moratakus memiliki corak Buddha dengan beberapa susunan stupa yang ada pada candi ini. Pada halaman candi terdapat beberapa candi dengan nama Candi Bungsu, Candi Sulung, Stupa Palangka, dan Stupa Mahligai.